Halo Ming, welcome to Pod Meeting, podcast mingguan broadcasting. Apa kabar nih yang ada di studio? Nah, apa kabar juga nih Ming yang di rumah? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan di sebelumnya aku mau jelasin apa sih Pod Meeting itu. Jadi Pod Meeting ini merupakan program dari anak-anak broadcasting yang membahas seputar guru-guru yang ada di SMK Negeri 2 Cibinong nih. Dan di episode kali ini kita bakal ngobrol sama guru sejarah Indonesia dan juga mengajar di Mapol IPAS. Penasaran gak sih siapa kira-kira? Langsung aja, di samping aku udah ada Pak Fatih. Apa kabar Pak? Salim dulu dong biar berkah. Oke, Pak, kita bakalan ngobrol-ngobrol santai nih Pak. Oke. Sebelum Bapak nih lagi ada kelas? Sebetulnya ada. Ada, tapi jam kos. Saya jam kos kan saja. Oke. Pak, aku mau tanya nih Pak. Bapak tuh udah lama gak sih berprofesi sebagai guru? Saya jadi guru itu baru sebenarnya, belum dikatakan lama ya, karena sebelum lebih dari 5 tahun. 2019 saya lulus kuliah langsung jadi guru. Waduh, 2019 itu udah jadi guru? Udah jadi guru. By the way, Pak Fatih ini wali kelas aku pas kelas 10. Kangen gak nih Pak ngelihat anak-anaknya? Ya lumayan. Bapak masih inget saya gak nih? Siapa? Arin. Oke, gimana Pak? Nih lihat anak-anaknya lagi yang pernah diajar sama Bapak kan dulu gitu. Ya, gak nyangka tau. Gak nyangkanya kenapa tuh? Ya, pada keren-keren aja. Aduh. Lu cepu-cepu loh. Aduh. Aduh. Maklum Pak. Iya, maklum. Kelas 12 udah bisa datang. Jadi Pak ngajarin kelas-kelas 12 kayak ini nih. Sebenarnya saya nggak mau ngajar kelas 12. Kenapa? Kenapa tuh Pak? Udah banyak pada gayanya gitu. Kalau anak kelas 10 kan lucu-lucu ya. Lucu-lucu. Masih gemes-gemes ya Pak? Masih dibodohin sebenarnya. Waduh, masih bisa dibodohin. Nah, maksudnya masih polos-polos jadi. Oke. Masih bersih lah otaknya dari anak kelas 12 kan. Kenapa tuh Pak? Ampun pokoknya. Melengseng nggak Pak? Sebelumnya juga terima kasih nih Pak. Bapak nih udah nyempetin waktunya nih buat datang ke Pod Meeting kali ini, walaupun lagi ada kelas kan ya, tapi ditinggalin anak muridnya. Seneng mereka. Seneng mereka. Seneng ya. Oke Pak, boleh Bapak ceritain gak sih nih Pak, awal mula karir Bapak tuh menjadi seorang guru tuh gimana sih Pak? 2019 itu setelah lulus Bapak ngajar dulu di Serang. Di Serang? Serang itu di kampus Bapak. Sebelah kampus Bapak tuh ada sekolah, jadi Bapak menggantikan guru bahasa Indonesia di sana. Nggak lama, cuma sekitar 6 bulan. Habis itu Bapak langsung pulang ke Bogor. 2020 awal. Nggak lama COVID. Oh, COVID iya, COVID. Pak, sebelum kita ke pembahasan yang lebih jauh nih Pak, Bapak tuh asli orang mana sih Pak? Saya asli Bogor. Asli Bogor. Cuma orang Bogor. Saya juga orang Bogor. Berarti orang Sunda ya Pak? Sunda asli. Ya. Coba Pak ngomong bahasa Sunda. Main gue gitu. Oke, gitu. Bahasanya kasar, Sunda saya Sunda kacau. Sunda kasar ya? Emang ada yang halus ya Pak? Ada, Sunda Periangan. Oh, gimana tuh? Sunda Timur tuh daerah Tasik, Bandung, Garut, itu Sunda yang ada Sunda kerajaan sebenarnya. Sunda kerajaan. Oh, kayak gitu ya. Kayak ini dong, kayak apa tuh Pak yang di Raden Kian Santang? Nah, kayak gitulah. Itu bener ya? Karena memang Sunda kerajaan tuh ya kayak gitu. Kerajaan Prabu Siliwangi ya? Iya. Oke, ini kenapa jadi Kian Santang ya? Oke, Pak, balik lagi nih Pak. Bapak tuh boleh diceritain nggak Pak pendidikan Bapak dari semasa SMA itu Bapak suka bahasa Indonesia karena atau kayak gimana? Sebetulnya Bapak menyukai bahasa Indonesia itu sejak SMP ya. SMP. Karena Bapak dari dulu gemar baca, senang membaca-baca hal-hal yang baru gitu. Misalnya pamflet-pamflet itu Bapak sering bacain. Pamflet yang dari SMP Cibinong saya ini Bapak baca semua. Lalu setelah itu masuk ke SMA, Bapak di dunia teater, yang mana dunia drama dan bahasa Indonesia itu tidak akan pernah lepas gitu. Dunia bahasa dan dunia kesenian teater itu tidak akan pernah lepas. Jadi ketika lanjut S1, Bapak nggak milih-milih, langsung SNMPTN bahasa Indonesia. Langsung. Alhamdulillah. Widih.
Banten. Boleh di-spill gak tuh Pak kampusnya? Ya siapa tahu. Ageng Tirtayasa, Universitas Tirtayasa di Banten. Waduh, enak. Jadi berarti Bapak tuh emang SBMPTN ya? SNMPTN. Oh, SNMPTN. Keren. Terus dari iya, coba. Belajar. Belajar. Membaca juga ya Pak. Membaca itu penting guys. Dan sebelum Bapak jadi guru nih Pak, Bapak pernah nggak sih kayak kepikiran apa ya jadi profesinya tuh yang lain selain guru? Malah saya nggak kepikiran jadi guru. Oh iya. Dari awal itu saya nggak kepikiran jadi guru walaupun kuliahnya guru ya. Walaupun kuliahnya keguruan, saya lebih ke senang research, sejarah, folklore dan sejenisnya kayak gitu-gitu, kedaerahan, kebinekaan lah, tentang Baduy, tentang suku-suku yang ada di Indonesia. Lebih ke situ sih. Kayak ngejelajah gitu Pak. Ya, Bapak semenjak kuliah sering banget ke luar daerah hanya untuk ya ngobrol dengan suku-suku gitu. Oke, terus kayak ketemu banyak orang baru juga ya Pak ya? Itu yang lebih seneng, ketemu kebudayaan-kebudayaan yang baru. Jadi belajar juga ya Pak. Belajar. Itu Bapak paling jauh itu kemana tuh Pak? Bapak paling jauh itu ke, kalau kalian tahu itu di ini Pulau Mentawai yang ada di Sumatera Barat. Wow. Dari Padang itu masih naik kapal lagi kisar 4-5 jam. Itu tuh suku Mentawai, suku yang khusus ditato. Wow. Dan seluruhnya non Muslim. Oh gitu ya Pak. Jadi kayak belajar di suku mereka. Bapak residensi di sana 1,5 bulan. Itu Bapak waktu tahun berapa tuh Pak kira-kira? 2016 atau 17 ya? 2017 awal. 2017 awal sampai Maret. Jadi pas Bapak masih kuliah juga ya? Masih kuliah itu. Masih residensi sama kementerian. Oke. Oke, nih Bapak nih udah ngajar di SMK 2 tuh kira-kira udah berapa lama nih Pak? Di SMK 2 tuh Bapak baru, hitungnya baru dari 2020 awal ketika kalian masuk kayaknya. Oh. Kalian kelas 11 ya? Kita kelas 10. Kelas 10 ya? Kita kelas 10 Bapak udah. Angkatan kakak kalian, si Fauzan itu ya? Angkatan Fauzan, Imam dan kawan-kawan masuk, Bapak masuk. Itu berarti sekitar 2019. Benar. Kesan Bapak gimana nih Pak pas pertama datang ngajar di SMK Negeri 2 Cibinong? Sebetulnya Bapak ngajar itu nggak terlalu gemar, tapi karena profesi aja ya, karena profesi jadi mengikuti alurnya pada saat ini ya mau bagaimana lagi, jadi ikutin. Kalau di SMK 2 Cibinong termasuk sekolah yang sangat santai menurut Bapak. Santai gitu. Oh, dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain yang pernah Bapak lihat ya, hitungnya santai gitu. Tapi memang di beberapa jurusan agak ketat, bergantung jurusannya juga sih, tidak terlalu ketat parah biasa. Pak, kan tadi Bapak tuh kan terkenal sebagai guru bahasa Indonesia ya Pak. Terus Bapak juga sekarang ini ngajar IPAS. Kalau boleh tahu IPAS tuh apa sih Pak? IPAS itu sebenarnya program baru dari pemerintah itu semenjak kurikulum merdeka. Oh ya. Jadi namanya bukan IPAS saja tapi Project IPAS. Iya, itu jadi gimana? Anak-anak diminta untuk membuat proyek yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam dan sosial. Fokusnya memang di semester 1 Bapak buat proyeknya tentang ilmu pengetahuan alam dulu, di semester 2 fokus ke IPS-nya. Gitu. Jadi ada 2 mapel dalam 1 tahun. Itu sebenarnya materinya nggak kayak materi-materi bahasa Indonesia biasa. Itu khusus ngomongin proyek aja. Ketemu ngomongin proyek, proyeknya banyak. Ya yang kalian lihat-lihat ada di depan ada tanaman-tanaman kayak gitu. Ya hubungannya dengan lingkungan, ekosistem dan sebagainya. Jadi disatuin gitu ya Pak? Maksudnya lebih banyak prakteknya juga ya Pak? Ya, emang full praktek sih rata-rata. Teori sebagai penunjang saja. Oke. Ngomongin siswa nih Pak. Bapak tuh gimana sih kesannya Bapak ngeliat kan ngajar itu kan kita harus ngerti siswa nih Pak. Ada juga nih siswa yang kadang mungkin susah diatur. Pernah nggak Pak ketemu sama siswa yang kayak gitu? Oh banyak. Mungkin kalian salah satunya. Aduh. Salah satunya nggak semua ya. Ada beberapa. Gimana tuh Pak cara ngatasin? Sebetulnya Bapak sih lebih seneng ngobrol face to face dengan anak-anak ya. Oke, face to face. Berteman gitu. Bapak tidak selalu memandang bahwa Bapak guru. Bapak selalu memandang kalian tuh teman gitu. Yang namanya teman, ya kita harus mengerti kondisinya bagaimana. Nggak mungkin anak-anak tiba-tiba bandel lah. Pasti ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Nah, itu yang harus kita cari. Bapak selalu nggak pernah marah ke anak-anak, nggak pernah bentak-bentak, apalagi mukul amit-amit. Yang penting Bapak tahu masalahnya apa, kita selesaikan sama-sama. Walaupun memang ada yang 1-2 membangkang ya hal yang biasa gitu bagi anak-anak gitu. Karena seumuran anak-anak
anak SMA itu ya wajar kalau memberontak. Yang pasti kita jangan sampai hilang kendali aja dari anak-anak. Berarti dulu Bapak gimana nih pas SMA? Tadi kata Bapak wajar. Lebih kacau dari kalian. Waduh. Lebih parah dari kalian. Karena di SMA Bapak itu ada kasta tertinggi yaitu anak teater. Kan? Jadi anak teater itu semuanya dibebasin. Rambut gondrong. Oh iya. Dibebasin. Jadi datang siang ya seenaknya. Dibebasin itu termasuk bagian dari seni juga sih Pak? Itu bagian dari latihan katanya. Iya. Itu sebuah alasan sih menurut gue. biar merasa bebas aja. Iya, terus Pak apa namanya tuh waktu Bapak di perkuliahan tuh Pak, pasti kan kalau di dunia kuliah itu ada yang udah kerja juga ya Pak ya, maksudnya ada yang kerja sambil kuliah kayak gitu, terus juga ada yang sudah berumah tangga. Itu gimana sih Pak di dunia perkuliahan, boleh ceritain nggak Pak? Gini, dalam konteks perkuliahan itu ada dua hal, ada kampus negeri, ada kampus swasta. Biasanya di kampus negeri itu jarang sekali melihat yang sudah menikah, jarang. Kecuali di niatnya untuk belajar. Walaupun ada yang menikah pasti tidak di semester awal, tapi di semester akhir sebelum lulus dia menikah. Itu hal yang biasa. Tapi kalau di kampus swasta, jangankan yang menikah, yang anak 3 aja masih ada. Masih ada, baru masuk swasta karena tidak ada batasan usia untuk kuliah swasta. Kalau di konteks batasan usia itu ada di kampus negeri. Jadi kalau kamu pengen kamu pengen nikah nih setelah SMA nggak bisa masuk negeri. Oh gitu ya Pak. Karena ada tes seleksinya tertentu. Berarti kalau di negeri itu jarang ditemuin ya Pak, kalau yang kayak nemuin yang udah nikah, berumah tangga kayak gitu pasti di kampus swasta ya. Atau enggak bisa juga kan ya Pak, kuliah sambil kerja itu di... Oh bisa, tapi biasanya untuk kampus negeri ya karena Bapak di negeri, jadi Bapak kurang tahu di swasta. Tapi kalau di negeri itu di semester awal 1, 2, 3 itu jarang yang kerja. Oh gitu. Karena mata kuliahnya padat dari Senin sampai Jumat, Nah bisa kerja itu di semester 4, semester 5. Baru bisa ngambil side job atau part time dan sejenisnya. Berarti schedule-nya emang padat banget ya Pak ya? Karena kan sekarang tuh sudah mata kuliah wajib ya, ada mata kuliah wajib dan per semester itu sudah dikontrak. Nggak kayak dulu. Ya. Bapak selain jadi guru di sini nih Pak, ada nggak sih Pak kesibukan lain di luar sana gitu yang Bapak lakuin? Untuk saat ini? Untuk saat ini sih Bapak nggak terlalu sibuk ya, karena Bapak tuh udah melepas beberapa kerjaan Bapak, lebih fokus ke keluarga aja sekarang. Ke keluarga? Waduh, ternyata Papa tuh udah berkeluarga guys. Keluarga, udah punya anak Bapak. Waduh, spill dong Pak, berapa nih anaknya? 1. Kalau jadi wali kelas kan belum nikah, sekarang sudah. Iya sudah. 1. Istrinya? Baru 1. Waduh, 1 aja lah Pak. Nah kalau Tuhan menghendaki lah. Kacau ini kacau. Bercanda. 1 aja cukup. Anaknya baru 1 Pak? Hah? Saya cowok. Alhamdulillah laki-laki. Laki-laki sekarang berarti umur 4 bulan. Oh masih lucu-lucunya ya Pak? Masih lucu-lucu. Iya masih lucu-lucunya. Kayak. Betul. Pak, Bapak ada nggak sih pengalaman yang nggak bisa Bapak lupain nih mungkin dari anak murid? Karena kan mengajar ya? Mengajar kayaknya nggak ada sih. Saya selama ini mengajar normatif saja sebenarnya. Normatif jujur, tuh. Bapak tuh salah satu guru yang sifat kepeduliannya tuh rendah. Jadi anak mau ngapain juga bodoh amat. Yang penting kamu di jam Bapak ngajar, jam Bapak ngajar kalian ada, selesai gitu. Di luarnya itu ya hanya normatif saja gitu. Kalau ada yang bandel-bandel biasanya saya serahkan ke BK. Oh gitu. Saya nggak mau ikut. Dan yang penting juga tugas ya Pak? Yang penting tugas. Tugas ngerjain. Namanya tugas belajar ya harus. Jadi selama yang kangen sih guru-gurunya sih. Jujur Bapak nggak kangen sama siswa tapi kangen. Aduh. Guru di SMK 2 Cibinong tuh gokil. Gokil ya Pak? Keren-keren. Ada Pak Endro, ada Pak Irfan, Pak Irfan, itu keren. Ada Pak Tri yang baru bergabung di SMK 2 Cibinong tapi udah keren banget. Itu guru BC-nya gitu. Ada Pak Irsal. Itu keren-keren menurut Bapak, ngobrol dengan mereka tidak ada habisnya. Benar. Kayak sharing-sharing aja ya Pak, sharing-sharing ilmu itu yang pertama. Terus juga apa namanya nih Pak? Bapak tuh pertama banget jadi kan di perkuliahan itu ya Pak ya. Itu tuh diangkat menjadi seorang guru tuh gimana sih Pak?
sekali lagi Bapak bilang Bapak tuh dari kuliah tidak ada hubungannya dengan guru sebenarnya. Kampus jadi, aja kampus ke guru. Tapi cita-cita Bapak tuh tidak jadi guru. Apa tuh Pak? Cita-cita Bapak tuh jadi research, jadi peneliti, peneliti sama jurnalis sebenarnya. Karena kan di salah satu mata kuliah bahasa Indonesia itu ada mata kuliah jurnalistik. Oh ada ya Pak? Ada. Di semester 5, semester 6 itu ada khusus menulis jurnalistik dulu. Nah, itu konsentrasinya ke menulis berita, teks berita, lalu teks opini dan sejenisnya gitu. Jadi ketika lulus jadi guru itu hanya permintaan dari orang tua sih sebenarnya. Udah kamu jadi guru aja kayak Bapak. Itu orang tua Bapak juga guru. Oh iya. Ya. Guru apa tuh Pak? Guru Al-Quran hadis. Keren banget. Jalan. Jadi ketika saya mengajukan sounding pengen jadi peneliti nggak diizinin karena peneliti hidupnya di dalam pedalaman, terusnya di pesisir dan sebagainya. Benar. Tapi sekarang mungkin lagi membantu teman-teman aja yang research online gitu. Dan hobi. Ini juga ya Pak, apa namanya? Keluar terus kalau misalnya kayak itu orang tua nggak ngasih. Sebenarnya 2019 itu Bapak gagal ke Belgia gara-gara itu nggak diizinin orang tua. Bapak mau ke Belgia? Iya, waduh. Pertamanya, tapi gara-gara tidak diizinin orang tua ya. Tapi emang sampai sejauh itu Pak? Iya, Bapak saking gemari tentang dunia penelitian itu. Bapak kan di LIPI Sentul ya, 2020-2021. Lalu disuruh kuliah lagi. Baru lulus kuliah dipanggil lagi ke sana, pun Bapak belum nyampe ke sana. Waduh, tapi mau nggak Pak ke sana? Enggak sih. Kenapa tuh? Waktu masalah waktu karena Bapak Jumat itu harus pulang ke Cianjur karena istri Bapak di Cianjur kan. Jadi berarti LDR dong Pak? Iya LDR, Bapak Senin sampai Jumat di sekolah hidupnya. Jadi tiap Jumat sore kan di LIPI itu biasanya Jumat sampai Sabtu ya. Jadi Bapak nggak bisa. Lebih mementingkan istri. Oke. Susah nggak sih Pak belajar sejarah? Karena kan kalau misalnya yang orang kan ada yang suka, ada yang nggak suka. Kadang juga belajar sejarah tuh pusing harus ngapalin ini kayak gini. Nah tuh ada yang bilang ngantuk tuh Pak. Memang kalau berbicara sejarah itu ada dua metode sebenarnya. Kalian bisa belajar dari dua hal. Pertama baca bukunya, kedua dengarkan orang bercerita. Oh gitu? Iya bisa dari situ. Karena tidak ada bentuk fisik dalam konteks sejarah ya. Kalau konteks broadcasting kan ada nih, ada kamera, ada mic, itu kan bentuknya fisik. Kalau sejarah itu bentuknya abstrak. Dari pembicaraan masa lalu, yang mana ini benar atau tidaknya masih belum dikonfirmasi secara jelas. Ada beberapa yang sudah dikonfirmasi kebenarannya, ada yang tidak gitu. Sampai sekarang juga banyak kebenaran di Indonesia yang belum terungkap sampai saat ini. Jadi kalau belajar sejarah itu kalian baca buku, kalian mendengarkan selesai. Kayak gitu ya? Tidak praktek gitu. Berarti nggak praktek dong Pak? Nggak ada praktek. Belajar sejarah kecuali kalian datang ke suatu tempat melihat bukti atas fakta. Meneliti juga nggak Pak? Kalau riset tergantung risetnya. Oh. Meneliti juga bergantung topik penelitiannya. Kalau Bapak kan lebih ke linguistik itu kebahasaan. Jadi objeknya ya objek-objek kata-kata dan sejenisnya, sastra dan sejenisnya. Oke, gitu. Jadi kayak kalau misalnya belajar kata-kata tuh kita belajar juga di bahasa Indonesia tuh kayak pembuatan proposal misalnya kayak gitu. Nah itu dasar. Dalam dunia penelitian proposal itu hal yang sangat mendasar karena kalian tidak bisa meneliti kalau proposal nggak di ACC. Iya benar. Kalau kalian bisa buat proposal ya sama aja bohong. Iya sih. Karena kan peneliti butuh biaya. Iya benar. Bapak ada hobi nggak nih? Hobi Bapak? Main. Berpetualang gitu? Enggak, main aja. Main. Dalam konteks apapun main ya. Di sini ada nggak? Yang tiap hari kan ngajar tuh main. Di bawah enjoy aja ya. Di sini ada nggak yang hobinya tuh main? Pas tidur. Maksudnya ya. Kalau tidur gimana? Oh gitu. Kalau libur aja. Bapak ngatur waktunya tuh gimana sih Pak? Nggak diatur lah, ngapain waktu diatur? Waktu mah 24 jam kok. Berarti tergantung sesuai jadwal Bapak aja ya? Kalau Bapak hari ini lagi sibuk ya berarti kurang tidur. Kalau lagi padat ya, karena kan masih muda ya, masih santai gitu. Benar. Nggak terlalu sibuk yang nyari duit. Nggak sih Bapak bukan orang yang nyari duit yang banyak gitu, biasa aja. Iya benar. Bapak sekarang umur berapa sih Pak? 27. Wow, masih sangat muda. 27 tahun. 27 tahun tuh kelahiran berapa sih? 96 ya? Oh. 96 Kalau istri Bapak umurnya sama atau berbeda? Istri Bapak beda 1 tahun, istri Bapak 9. Oh gitu. Sebenarnya Bapak lain 96, cuma di KTP 97 gitu aja.
Sebenarnya 96, di KTP 97 bisa nembak gitu ya Pak? Nggak ngerti, Bapak juga kesalahan biasa dari pemerintah. Bapak tuh lahir di Bogor? Lahir di Lewiliang, di Bogor. Oh, ada yang orang Lewiliang nggak? Aku. Nggak ada. Udah mencari di sekolah ini nggak ada. Nggak ada. Berarti Bapak sendiri di sini, maksudnya yang orang Lewiliang. Karena jauh dari sini ke Lewiliang. Sejam 20 menit. Oke, berarti dari lahir di Bogor, kuliah di Serang. Terus kembali lagi sekarang kerja di Bogor. Balik lagi. Jadi balik lagi ke tempat asal. Karena dengan orang tua juga. Iya benar. Ada yang mau nanya nggak di sini nih ke Pak Fatih nih? Tuh ada yang mau nanya Pak? Silakan. Sebenarnya Bapak dikasih mapel apa aja seneng ya, karena berhadapan dengan anak-anak tuh lebih ke apa ya? Lebih ke main itu. Bapak tuh ngajar serius bekerja tapi kayak main gitu, bercanda aja. Dibawa enjoy aja Pak? Gak pernah Bapak marah-marah kalau enjoy. Walaupun hukum juga anak-anak pasti ketawa. Bener sih. Iya kan? Sering tuh kayak gitu. Kalau enggak dilempar spidol kayak aja. Kalau nggak ditendang pas upacara aja. Tapi emang Bapak termasuk guru yang ya udah santai enjoy, karena waktu kelas 10 juga Bapak jadi wali kelas kita kan. Santai banget. Lebih gak peduli sih sebenarnya. Aduh, kasihan gak diperduliin. Wah. Jadi selama ini gitu Pak. Oh, jadi selama ini gitu. Kalian gimana? Ada lagi nggak nih yang mau nanya? Bapak ada niatan jadi guru MTK katanya? Bapak benci guru mata pelajar MTK. Bapak kan suka cerita sejarah ya Pak. Nah, ada nggak sih cerita sejarah favorit Bapak seperti ini? Cerita sejarah tuh maksudnya cerita mitos gitu. Mitos yang Bapak suka sampai sekarang ya. Yang paling Bapak suka itu adalah Malin Kundang. Ya. Secara kontekstual, secara kedaerahan, kalau ditinjau dari folklore ke Padang gitu, itu kan Sumatera Barat. Iya. Itu sangat luar biasa menurut Bapak. Dari maknanya juga dapat banget gitu. Sekarang hari ini nih, anak-anak mana yang tidak tahu cerita Malin Kundang? Pasti tahu semua. Pasti tahu. Padahal itu dibuat ribuan tahun yang lalu mungkin. Dan kita juga nggak tahu siapa pembuatnya. Kenapa masih populer? Iya. Karena masih relate. Bayangkan selama beratus-ratus tahun satu cerita itu relate. Itu keren banget tuh Bapak. Bener-bener. Gak semua cerita itu bisa relate kan? Nah, yang relate itu menurut Bapak jadi bisa sekeren ini dalam pembuatan cerita, walaupun niatnya memang ada yang bilang untuk menakut-nakuti anak-anak doang. Kamu jangan orang tua jadi Malin Kundang. Nanti dikutuk. Kutuk kayak gitu. Jadi batu. Menurut Bapak sampai sekarang mitos Malin Kundang itu sangat keren. Untuk menggambarkan kondisi masyarakat di Indonesia saat ini. Ya patung mah bisa dibuat. Semua apapun bisa dibuat. Cerita juga bisa dibuat. Cerita kan ada fiktif dan fiktif ya. Iya. Ya kalian belajar lah tentang hal itu. Yang menurut Bapak yang selama itu tidak ada pembuatnya itu fiktif. Oke. Tapi Pak, kan si Malin Kundang ini di Malaysia kalau nggak salah ada juga Pak, namanya si Tanggang. Itu tuh kok bisa sama gitu ya Pak? Ya, kalau persoalan-persoalan kayak gitu kan bisa ditinjau sebenarnya secara kesejarahan, secara waktu. Bener sebenarnya bukan hanya itu aja. Yang sama. Karena memang pada dasarnya kebudayaan Malaysia dan Indonesia itu 11-12. Betul. Bahasanya juga 11-12. Banyak kesamaan Pak. Banyak kesamaan. Kata-kata juga banyak yang sama. Jadi jangan aneh, ada 1-2 cerita konteksnya sama. Mungkin dalam pembuatan cerita Malin Kundang Indonesia belum terbentuk. Benar. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Jadi kan waktu itu Indonesia belum merdeka, belum jadi yang namanya Indonesia. Tapi cerita Malin Kundang itu sudah ada. Sudah ada. Sudah ada dari masa lalu. Selama masih suku Padang itu masih ada, suku Minang itu masih ada. Jadi jangan aneh kalau Malaysia mengklaim, Filipina mengklaim dan lain sebagainya, karena mereka masih satu rumpun secara kebahasaan dengan Indonesia. Jadi tidak penting siapa pembuatnya, yang penting maknanya. Benar. Bapak selalu pusing tuh dengan Malaysia yang selalu mengklaim ini. Karena banyak banget Pak kesamaannya. Iya, jadi orang-orang malah meributkan hak cipta.
Padahal kan yang diambil itu makna. Misalnya halo-halo Bandung kemarin yang lebih viral tuh. Iya. Halo-halo Bandung. Jadi halo-halo Kuala Lumpur. Halo-halo Kuala Kalau Lumpur. ditinjau dari maknanya, halo-halo Bandung kan tentang sebuah perjalanan kan. Di mana dari Bandung sampai kemana, terus balik lagi kemana. Iya. Tentang Bandung Lautan Api juga bisa dijelaskan di situ. Kalau halo-halo Kuala Lumpur emang di sana ada kereta kan Bandung terkenal halo-halo Bandung. Kereta dari sebagainya. Nah itu masalah-masalah yang kayak gitu sebenarnya orang menjiplak itu tidak dengan maknanya ya kayak gitu jadinya. Jadi kalau mau menjiplak ya dengan maknanya sih, biar makna yang dalam hilangnya. Tapi bukan menjiplak namanya apa sih namanya? Sadur ya, menyadur. Kalau mengubah suatu naskah dengan naskah baru tapi di bawah maknanya namanya sadur, penyaduran. Ya, mungkin kalian akan belajar dengan Pak Endro terkait hal. Berarti yang terpenting itu maknanya ya Pak? Ya, iya jelas. Lagu sastra hanya sebuah kata-kata tanpa makna. Itu termasuk film. Film hanya sebuah gambar yang ada suaranya kalau nggak ada maknanya. Benar. Jadi kalau buat film ya kalian di dunia berkasih mungkin lebih ngerti daripada Bapak. Oke. Karena Bapak sendiri sebagai orang awam yang nonton film, kalau filmnya jelek, maknanya jelek ya tetap aja jelek. Iya. Kayak nih gambarannya, suaranya bagus tapi maknanya jelek. Kurang terkesan juga ya Pak? Gak dapet. Bener-bener. Pak, kita kan takut kering nih Pak tenggorokan. Ya. Mending kita minum dulu. Oh ya. Sat Bapak diminum. Oke. Tisu. Tisu. Nih, kira-kira ada yang mau nanya lagi nggak nih ke Pak Fatih? Ayo. Bapak kira-kira ada rencana ke depannya mau kayak gimana nih Pak? Sebenarnya Bapak dari dulu ya pengen pindah. Pindah ke mana tuh? Pindah ke Cianjur. Oh pindah. Semenjak menikah itu Bapak ada rencana pengen pindah ke Cianjur karena istri Bapak kan sekarang dinasnya di Cianjur ya. Jadi Bapak pengen mendekatkan. Biar lebih dekat aja ya Pak ya sama keluarga. Sebenarnya dekat Bogor Cianjur itu kalau nggak macet. Macet. Macetnya parah Pak. Atau puncak bayangkan saja. Bener sih. Bener. Lebih pengen dekat di sana aja karena Bapak sudah beres studi S2-nya juga. Oh Bapak S2 ya? Dia baru beres. Keren banget. Kita lanjut nih Pak. Jadi aku bakal bacain Q&A dari teman-teman. Oke, yang pertama, nih ada yang tanya, Bapak tuh kuliah di jurusan apa dan kenapa Bapak ambil jurusan itu? Tadi udah dijawab ya teman-teman sama Pak Fatih. Yang kedua nih, metode pembelajaran seperti apa sih yang Bapak sering gunakan saat menerangkan materi agar para murid nggak suntuk, nggak ngantuk? Ini yang Bapak pusing sebenarnya. pusing. Metode administrasi pendidikan ya, karena Bapak salah satu guru yang bukan nggak peduli sih sebenarnya, lebih ke apa ya? Cuek. Pusing gitu ya ke administrasi. Gitu. Aduh, yang penting Bapak tuh selalu berpikir kayak gini, apapun metodenya, asal anak senang, materi masuk, selesai. Oke. Jadi kalaupun metode rumit, kalau anak-anak tetap suntuk kok sama aja bohong. Benar. Bapak pernah kan salah satunya kali cukur cobanya kalian lah. Mungkin ada beberapa kali Bapak nerangin serius banget. Padahalnya kalian, aduh kalian main HP aja. Jadi beberapa kali memang Bapak bergantung kelasnya sih. Kalau kelasnya kan masing-masing kelas beda ya, kulturnya gitu. Kalau di kelas ini Bapak harus menggunakan metode konversi konvensional kayak ceramah kayak gitu. Karena kalau tidak begitu kan anak-anak pada ribut. Kalau ada di kelas ini mungkin Bapak bisa pakai role play, bagaimana kita bagikan ke anak-anak. Bergantung kelasnya. Tapi Bapak lebih suka ke diskusi. Oke. Jadi Bapak tuh tipe yang kayak ya udah kalau udah ngingetin tinggal dari anak muridnya aja gitu ya Pak. Karena kalau misalnya dari anak muridnya sendiri nggak mau berubah ya susah gitu ya Pak. Oke. Capek ya Pak. Udah pada gede. Iya udah pada gede. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa yang menjadi tantangan terbesar Bapak dalam mengajar murid-murid di SMK Negeri 2 Cibinong? Tantangan terbesar ya? Apa ya? Bingung. Tantangan terbesar lebih ke karena Bapak ya, karena Bapak basicnya adalah bahasa Indonesia. S1, S2 Bapak bahasa Indonesia.
ketika disuruh ngajar sejarah itu menjadi tantangan sih buat Bapak. Jadi pembelajaran baru ya. Iya. Karena Bapak harus mengulang lagi pelajaran tentang sejarah, membaca lagi buku satu semester ke depan Bapak harus baca tuh. Misalnya gini, Bapak semester depan suruh ngajar matematika nih, Bapak tuh harus belajar dari sekarang. Oke. Biar apa? Biar nanti ketika kalian tanya, Bapak tahu. Kan persoalan itu aja. Bapak nggak mau jadi guru yang ditanya nggak tahu apa-apa, nggak mau. Jadi itu jadi tantangan pribadi sih. Kayak ngajar IPAS kemarin. Pak Patih semester depan ngajar IPAS ya. Waduh, kata Bapak. Selama 1 minggu itu atau 2 minggu liburan kalian, itu Bapak belajar. Ini gimana, ini gimana. Cari tahu ya Pak? Cari tahu. Harus cari tahu bagaimana. Karena kan kapal baru ya. Iya. Karena ada di kurikulum Merdeka, kalian kan bukan produk kurikulum Merdeka. Benar. Kalian nggak tahu proyek IPAS itu seperti apa. Iya, makanya tadi aku juga nanyain kan ke Bapak, IPAS tuh apa sih Pak? Karena baru denger juga kayak gitu. Karena ini program di 2 tahun lalu, kayak jadi kelas 11 sekarang nih. Iya. Tahun lalu ada, sekarang kelas 10. Jadi baru 2 tahun, belum sampai 2 tahun bahkan. Belum genap 2 tahun, baru 2 angkatan yang menggunakan proyek IPAS ini. Jadi pasti mengawang-awang gitu, masih harus belajar lagi karena media pembelajaran, terusnya modul pembelajarannya Bapak juga harus bikin sendiri karena di internet itu belum ada. Oh iya, benar. Belum banyak gitu, ada tapi belum banyak. Karena memang kurikulum Merdeka ya Pak Yang ya? kurikulum baru jadi administrasinya juga baru. Mungkin di angkatan kalian makan mengenal yang namanya apa sih namanya? RPP dan di kurikulum Merdeka nggak ada. Tantangannya jadi itu ya Pak. Apalagi kan nggak semua murid-murid tuh tahu tentang sejarah kayak gitu. Kayak pernah juga Pak waktu kelas 10 aku belajar sejarah bahasa Indonesia, kayak kita ngapalin kayak zaman Mesozoikum kayak gitu-gitu kan diulik kan ya, kayak gitu-gitu. Itu nggak bisa dibaca sekali baca langsung ingat. Iya benar. Itu harus berkali-kali dibaca, apalagi kata-katanya sama Megalitikum, Mesozoikum dan sejenis-jenis itu. Hukum. Oke, next ke pertanyaan berikutnya. Kenangan terindah apa yang Bapak nggak pernah lupain saat ngajar di sini? Ada nggak ya? Ada nggak ya? Reja. Kenangan terindah Bapak ya? Endang pantat Reja. Endang pantat Reja lagi upacara kayaknya. Itu indah Pak? Indah menurut Bapak. Apa lagi tentang Reja? Oke. Karena waktu itu Bapak sebel banget sama Reja, ada yang pingsan dia mau lototin. Bukannya dibantuin malah dilototin. Itu foto aja. Jelatin dulu Pak. Anda diledekin sama dia. Kesel lah Bapak. Aja. Maksudnya begitu ya. Masih lah Pak. Next, ada nggak sih Pak nih kendala atau kesulitan saat Bapak bekerja? Kesulitan dalam konteks belajar atau mengajar? Atau dalam mengajar. Dalam mengajar ya. Dalam mengajar kesulitannya itu sih administrasi aja. Ya. Kalau dalam belajar, menghafal gitu mungkin susah gak Pak? Sulit gak? Oh enggak sih Bapak, nggak terlalu sulit dalam menghafal. Mudah ingat, tapi gampang lupa juga. Mudah diingat tapi mudah lupa. Dan harus diingat lagi. Iya, karena makin dewasa makin gampang lupa kan kalian. Kalian juga mengalami lah. Iya benar. Karena makin banyak pikiran. Oke, ada lagi nih Pak yang tanya. Alasan Bapak menjadi guru. Sebenarnya tadi nggak ada rencana buat jadi guru sih ya Pak? Dalam hati ya, cita-cita gitu. Dalam cita-cita sebenarnya Bapak tidak mau jadi guru. Melihat kondisi guru pada saat itu ya, 2019 tuh. 2019, pokoknya dari 2015 sampai 2019. Melihat guru tuh gajinya kecil, masa depannya suram, gak jelas, ya kayak gitu. Tapi ngelihat orang tua Bapak guru sendiri, kok bisa ngeliatin saya sampai tua dan iya. Berarti ada sisi lain dari guru ini yang namanya itu, kalau orang tua Bapak bilang tuh berkah. Berkah benar. Berkah. Keberkahan itu yang dicari dalam pelajaran. Mungkin nggak nyari uang mah bisa Bapak dari yang lain, tapi untuk nyari keberkahan kan tidak semua tempat punya keberkahan. Benar. Karena juga kan ngasih banyak ilmu ya Pak ke banyak orang. Aduh. Bagi-bagi ilmu tuh. Iya, bagi-bagi ilmu. Bermanfaat juga buat kita. Oke, next. Bapak, apa yang membuat Bapak terinspirasi atau termotivasi menjadi guru tuh? Adanya nih Pak. Jadi motivasi jadi guru tuh sebenarnya orang tua. Karena orang tua Bapak juga guru. Jadi termotivasi jadi guru. Lebih ke situ sih, tapi nggak terlalu banget. Kalau Bapak pengen termotivasi ya termotivasi jadi peneliti karena lingkungan Bapak kuliah kan riset semua. Jadi, ketika jadi guru ya hilang semua gitu ya. Resiko sih memang pilihan itu kan di kita ya. Bergantung kita. Dan kunci jadi guru itu harus baik-baik sabar kayak Pak?
Pasti. Kalau nggak sabar, papa udah resign enak. Waduh. Iya, maksudnya dibilang honor itu kecil, tapi tenaga yang dikeluarkan itu lebih banyak karena menghadapi orang beda dengan menghadapi alat. Kalian kan hidup menghadapi alat nih di broadcasting, main sama alat itu kan diem, nggak kayak siswa kan liar. Iya. Bisa berpikir, bisa bergerak, berakal dan sejenisnya. Bisa makan. Tanggapannya juga kita harus bervariatif. Kalau alat kan misalnya alat rusak, ya udah benerinnya yang rusak aja. Benar. Nah gitu. Jadi hanya satu problem diselesaikan oleh satu problem. Kalau siswa ada problem, selesaikannya banyak problem lagi. Okay. Banyak solusinya. Oke, next Pak. Makanan kesukaan Bapak. Aduh. Makanan kesukaan. Makanan istri mungkin. Makanan istri. Makanan yang dibuatin sama istri. Bareng. Makanan yang dibuat istri. Belum sih. Belum menyukai. Karena masih proses ya. Masih baru nikah, ketemunya juga jarang, jadi jarang masak. Makanan yang paling bapak sukai adalah makanan orang tua. Oke. Makanan ibu bapak. Masakan yang dimasak oleh ibu bapak. Oke. Jadi apapun yang dimasak sama orang tua enak aja ya Pak. Masih enak. Next, prestasi apa yang Bapak pernah capai? Prestasi dalam konteks apa nih? Prestasi mungkin ekstrakurikuler atau ya boleh. Ekstrakurikuler. Bapak takut dibilang sombong. Enggak. Sombong banget sih Bapak ini, posisinya sombong. Apaan tuh Pak? Kalau di SMP Bapak tidak berprestasi, malah terkenal bandelnya. Kalau di SMA mungkin. SMP di Bogor. Di Luwiliang, Bapak SD 1 Luwiliang, SMP 1 Luwiliang, SMA 1 Luwiliang. Luwiliang. Setelah lulus dari Luwiliang. Di SMP Bapak nggak berprestasi apa-apa, malah terkenal bandel, akademik juga buruk banget. Di SMA sih mulai merasa penting belajar itu di SMA. Bapak mulai gemar membaca di SMA. Jadi prestasinya itu di dunia teater. Bapak kelas 10 itu sudah maju ke provinsi. Dulu tuh namanya FLS 2N. Sekarang masih FLS 2N ya? Festival Lomba Seni Siswa. Itu di 3 tahun itu kelas 10, kelas 11, 12 itu 1 di provinsi, 1 di kabupaten, 1 di nasional. Yang kelas 3 itu Bapak di nasional, di Palembang. Nah itu juga yang mengantarkan Bapak maju ke universitas negeri. Jadi lewat sertifikat nasional itu. Kemudian Bapak diterima di 3 kampus. Wow. Apa tuh Pak? Di UPI, di UNJ sama Untirta. Wow. Ini kan surat undangan. Nah, ada surat undangan dari kampus bahwa ini diterima nih di 3 kampus namanya. Tapi Bapak memilih Banten. Kenapa Bapak memilih Banten? Kalau Bapak ke UPI, Bapak nggak bakal jadi apa-apa. Kenapa tuh Pak? Karena di sana saingannya kuat-kuat. Berat ya Pak? Banten itu saingannya tidak terlalu hebat. Bapak jadi bisa paling menonjol. Dan itu terbukti Bapak jadi ketua himpunan, ketua himpunan bahasa Indonesia, ketua himpunan bahasa Indonesia se-Indonesia. Nah itu analitik selama hidup lah, maksudnya kayak gitu. Kalian kalau misalnya kalian berlian nih, dihubungkan lagi dengan berlian kan sama-sama. Iya. Gak ada pentingnya gitu. Benar-benar. Sama semuanya berlian, gak ada yang berharga. Kalau kalian berlian, hidup di gurun pasir, keren gak? Keren. Jadi tergantung kalian hidupnya di mana. Ada kesulitan nggak Pak pas jadi ketua himpunan kayak gitu? Pasti. Ketemu orang-orang baru, daerahnya beda. Orang Banten dan orang Bogor karakternya jelas berbeda. Jadi itu sih yang menjadi tantangan buat Bapak ya. Kesulitan, sangat sulit mengatur orang lain. Maksudnya mengatur dalam konteks leadership ya. Melideri yang karakternya berbeda. Apalagi Bapak jadi ketua himpunan se-Indonesia saat itu. Ada orang Makassar, ada orang Papua, ada orang Bali, ada orang mana. Jadi agak pusing juga. Jadi harus saling ngerti aja ya Pak. Harus pahamin satu sama lain. Oke. Next, kira-kira nih Bapak punya tokoh inspiratif gak yang bikin Bapak tuh tetap semangat? Tokoh inspiratif. Yang paling Bapak suka itu siapa tuh Pak? Bingung juga sih, sebenarnya banyak. Bapak suka Eka Kurniawan, penulis, suka juga sama Nailul Anwar. Puisi-puisinya sangat keren sekali. Yang paling Bapak suka adalah Prabu Diananta. Kalian tahu Bumi Manusia? Tahu. Penulisnya. Waduh, keren banget.
Sampai dijadiin film juga Pak. Ya, banyak. Bumi Manusia. Oke, next ya Pak. Planning ke depannya nih Pak selain Bapak jadi guru. Bapak niatnya mau jadi dosen. Amin ya Allah, aminkan ya teman-teman. Ijazah S2-nya udah keluar, jadi Bapak harus upgrade diri. Bapak nggak mau lagi berusaha dengan bocil-bocil. Aduh. Ngurusin mahasiswa aja, karena cara berpikirnya udah berbeda. Bapak tuh menurunkan grade Pak sebenarnya, karena Bapak hidup di dunia lingkungan mahasiswa. Ketika jadi guru, grade Bapak diturunin tuh cara berpikirnya, harus ikutin cara berpikir kalian kan. Jadi hilang jati diri aja gitu. Oke. Apalagi Bapak ngajar anak SD juga. Bayangin enggak? Menurun lagi Bapak. Pusing lagi Pak. Pusing lagi. Oke, terakhir nih Pak. Harapan Bapak nih buat SMK Negeri 2 Cibinong terutama di jurusan broadcasting ini. Untuk SMK 2 Cibinong dulu, Bapak harap kegiatan-kegiatan yang seperti saat ini bisa diberlangsungkan lebih giat lagi, lebih keren lagi, promosinya lebih hebat lagi, agar apa? Didukung juga, tidak lupa, karena memang zaman era digital saat ini ya, itu sangat penting yang namanya dokumentasi, karya dan sejenisnya. Apalah nama besar SMK 2 Cibinong kalau nggak punya karya. Nah, karya-karya itu kan disupport oleh jurusan-jurusan, jurusan broadcasting, musik, perbankan dan sejenisnya. Nah, kalau hubungannya dengan broadcasting, berarti kan karya tentang broadcasting. Bapak selalu komen tuh kalau kalian bikin video-video itu loh, video cerita pendek tuh. Oh iya, kayak kalau kalian tahu situ yang angkanya 1199 itu apa tuh? Oke. Udah di spill nih. Jadi selalu support. Kalau nonton walaupun nggak selesai nontonnya. Yang penting nonton. Like, subscribe. Komennya paling jempol doang, jempol. Di share gak Pak? Enggak sih, di share doang. Karena banyak besar. Oke. Pesan dan kesan? Untuk pesan lebih semangat lagi. Jangan bentar, ini awal mula kalian membuat sebuah proyek. Iya. Di depannya masih banyak lagi persoalan-persoalan, harus lebih sabar, harus lebih tenang dan sejenisnya. Oke. Pesannya keren banget. Oke. Tidak ada masalah. Oke, terima kasih Bapak. Nggak kerasa nih kita udah berapa menit ya kita nih. Aduh. Oke teman-teman, jangan lupa saksiin Pod Meeting hanya di YouTube Kita Broadcasting SMK Negeri 2 Cibinong. Ya, jangan lupa nonton, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Oke, bye.